Oke, rekan-rekan kelompok Bitstream, kali ini kita akan membahas terkait pemungutan suara online yang dilakukan oleh negara Estonia. Sebelumnya kita menonton videonya terlebih dahulu ya. iVoting. Internet voting is an easy way for participating in elections. You only need a personal computer connected to the internet and your... Once connected, make sure that the computer has up-to-date antivirus and ID software. Download the voter application from valimised.ee. Run it and identify yourself with your ID card or MID. Now choose your preferred candidate and sign your vote digitally. The application will provide you with all the necessary instructions. Encrypted votes are transferred over the internet to the iVoting server. Right after voting, voters can verify if their choice has been successfully stored in the iVoting server. For this, you need to download or update the verification app from the App Store or Google Play to your smartphone. The encrypted votes can only be decrypted with a key held by the National Electoral Committee. The parts of the key are divided between the members of the committee. In order to use the key to decrypt the votes, all its parts must be assembled. iVoting procedures are closely observed by the auditors and observers. All personal data of the voter is separated from the votes. Then the votes are decrypted and counted. Therefore, nobody can know whom you cast your vote for. Keep in mind that the vote you cast is your choice only. No one should influence or force your decision. Sharing your digital identity, like handing over your ID card or MID and PIN codes, is forbidden. If necessary, you can change your iVote by revoting until Saturday evening of the election week. If you have also voted with a paper ballot in the polling place, your iVote is not going to be counted. Starting from 2021, you can change your iVote on Election Day Sunday by voting at a polling place. Therefore, the verification and counting of iVotes can start when the final information from the polling places has been received. The results of the iVoting are counted at the same time as the results from the polling places. For more information, visit valimised.ee. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait why, what, dan how-nya terkait topik pemungutan suara online dalam konteks transformasi digital. Untuk why-nya sendiri, mengapa pemungutan suara online ini dibutuhkan dan dilakukan oleh Estonia, menurut saya, pertama terkait efisiensi dan juga efektivitasnya. Dari poin ini, proses pemilu atau pemungutan suara secara tradisional itu seringkali membutuhkan biaya besar, baik itu dari sisi logistik, kertas, suara, distribusi, maupun pengamanan. Untuk pemungutan suara online itu dapat memangkas biaya maupun waktu. Untuk aksesibilitasnya juga tinggi. Jadi ketika melakukan pemungutan suara secara online itu memudahkan partisipasi bagi masyarakat di daerah terpencil, difabel, diaspora di luar negeri, ataupun yang sulit hadir langsung ke TPS. Lalu poin selanjutnya yakni meningkatkan partisipasi demokrasi. Dengan digitalisasi tersebut, membuka ruang partisipasi lebih luas karena prosesnya menjadi lebih mudah dan fleksibel. Untuk tuntutan transformasi digital di sini, untuk sektor pemerintahnya juga dituntut untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang modern. Selain itu ada juga poin terkait respon terhadap kondisi krisis. Jadi di sini misalnya seperti masa pandemi atau bencana atau hambatan mobilitas lainnya, dengan adanya pemungutan suara secara online itu membuat pemungutan suara menjadi lebih efisien begitu. Untuk paparan terkait what bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah dari what. Apa itu pemungutan suara online dan apa yang ditawarkan? Pertama, dari definisinya. Pemungutan suara online adalah proses memberikan suara dalam pemilu atau voting melalui sistem digital dalam web atau apps yang terhubung dalam jaringan internet dan didukung autentikasi yang aman. Nah, fitur utamanya ada 4. Yang pertama, autentikasi pemilih. Bisa menggunakan NIK, biometrik, atau sistem verifikasi ganda. Yang kedua, keamanan data dengan enkripsi end-to-end, blockchain, dan audit digital. Yang ketiga, transparansi, yaitu
Rekapitulasi suara dilakukan otomatis, cepat, dan bisa diawasi publik. Yang keempat, inklusivitas. Desain antarmuka ramah pengguna dan akses bagi untuk kelompok rentan juga ramah. Kemudian nilai tambahnya, lebih cepat dalam penghitungan suara, mengurangi potensi kecurangan logistik, dan data dapat terintegrasi dengan sistem kependudukan dan e-government. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait how-nya. Bagaimana penggunaan online dapat diterapkan. Yang pertama itu tahap 1 itu infrastruktur dan regulasi. Pertama perlu regulasi yang jelas, undang-undang pemilu berbasis digital lalu perlindungan data. Kemudian penyediaan infrastruktur TIK yang merata sehingga hingga ke daerah terpencil. Kemudian sistem keamanan cyber tingkat tinggi untuk mencegah peretasan. Kemudian tahap keduanya diperlukan teknologi dan sistem implementasi blockchain voting untuk transparansi dan akuntabilitas, sistem multi-factor authentication atau OTP, biometrik dan tanda tangan digital, dan mekanisme enkripsi end-to-end dan sertifikasi keamanan dari lembaga. Kemudian dari tahap ketiganya itu adanya sosialisasi dan uji coba. Perlu perlu banget edukasi masyarakat untuk tata cara menggunakan platform pemilu online. Kemudian uji coba pada skala kecil, contohnya dicoba dulu di kampus, di desa, sebelum sebelum skala nasional. Kemudian kepercayaan publik dengan proses audit terbuka. Kemudian tahap keempat, kita menggunakan implementasi bertahap, digunakan untuk pemilu organisasi atau daerah, dan diperluas di tingkat nasional. Kemudian sistem hybrid, online dan offline untuk masa transisi dan evaluasi berkala untuk memperbaiki kelemahan. Selanjutnya bisa dilanjutkan terkait fishbone, analisis fishbone-nya oleh Mbak Aisyah Wahyuni. Baik, izin share screen ya untuk diagram fishbone. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak? Baik. Penerapan voting online atau pemungutan suara berbasis digital telah menjadi topik yang semakin relevan seiring kemajuan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik. Di berbagai negara maju seperti Estonia, e-voting telah berhasil diterapkan secara luas dengan hasil yang efektif, efisien, dan terpercaya. Namun ketika berbicara tentang kemungkinannya penerapannya di Indonesia, ada sejumlah tantangan yang serius yang harus dihadapi. Secara garis besar, tantangan-tantangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori utama, yaitu skills, system, safety, suppliers, dan surroundings. Diagram fishbone berikut adalah ditampilkannya diagram fishbone. Tantangan dalam kategori skills terdiri dari yang pertama, rendahnya literasi digital masyarakat, dan yang kedua, kurangnya SDM teknologi informasi di penyelenggara pemilu, ketiga, kurangnya pelatihan teknis untuk pengelolaan sistem e-voting, dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan digital dan cara kerja voting online. Yang selanjutnya, tantangan dalam kategori systems terdiri dari belum adanya sistem identitas digital nasional yang andal, yang kedua, sistem hukum dan regulasi belum mendukung e-voting, dan yang ketiga, belum ada platform e-voting resmi berskala nasional, dan yang keempat, belum tersedia sistem audit terbuka dan transparan untuk hasil suara online. Dan untuk tantangan dalam kategori suppliers, yang pertama, indikator partisipasi pemilih online belum terukur, dan yang kedua, belum ada sistem evaluasi independen secara menyeluruh, dan yang ketiga, sulit mengukur tingkat kepercayaan masyarakat secara real time, dan yang keempat, akurasi rekap suara perlu uji validasi berkala.
Dan untuk tantangan dalam kategori surroundings, yang pertama itu ada kesenjangan infrastruktur internet di berbagai wilayah. Dan yang kedua, ketimpangan distribusi perangkat teknologi. Dan yang ketiga, budaya digital belum merata di seluruh kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik dan penyelenggara. Dan untuk tantangan dalam kategori safety, yang pertama, ancaman cyber, yaitu berupa peretasan, manipulasi data, DDoS, dan malware. Dan yang kedua, kurangnya standar keamanan nasional untuk pemilu digital. Dan yang ketiga, tidak adanya audit forensik dan verifikasi independen atas sistem e-voting. Dan yang terakhir, risiko sabotase digital oleh aktor internal maupun eksternal. Baik, sekian eh, pemaparan tentang tantangan untuk penerapan voting online di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Mas Agesta atau Mbak Alisha terkait bagaimana penerapannya di Indonesia. Oke, baik. Untuk penerapannya di Indonesia perlu harus banyak mengimprove dari segi regulasi maupun infrastruktur, pembangunan infrastruktur serta sistem dalam konteks adaptasi e-voting ala Estonia di Indonesia ini. Tahapan paling awal yang harus diperhatikan adalah aspek regulasi dan payung hukumnya, di mana Indonesia perlu merevisi Undang-Undang Pemilu agar mengakomodasi secara jelas pemungutan suara berbasis digital, termasuk mengidentifikasi istilah e-voting, ruang lingkup penggunaannya, serta tanggung jawab lembaga penyelenggara. Regulasi ini juga harus diintegrasikan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin keamanan data pemilih, serta menetapkan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran atau kebocoran data. Selain itu juga, standar keamanan nasional juga yang diakui seperti KPU, BSSN, dan lembaga independen harus dibentuk agar tolak ukurnya seragam. Untuk proses penyusunan regulasinya sendiri itu idealnya melibatkan masyarakat sipil, akademisi, hingga praktisi teknologi agar legitimasi hukumnya dan kepercayaan publik dapat terbangun sejak awal. Bahkan perlu pula diatur mekanisme fallback apabila sistem digital mengalami gangguan sehingga masyarakat tetap bisa memiliki kepastian hukum dalam menyalurkan hak pilihnya. Lalu untuk tahap berikutnya dari segi pembangunan infrastruktur digital yang memadai. Untuk mewujudkan e-voting, ketersediaan jaringan internet harus merata hingga ke wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Itu perlu mutlak dilakukan, di mana pemerintah juga perlu memastikan adanya pusat data nasional yang berstandar tinggi dengan server cadangan di lokasi berbeda agar proses pemungutan suaranya tidak terhenti ketika terjadi gangguan teknis. Selanjutnya dari sisi sistem dan teknologi autentikasi, pemilih juga menjadi hal yang paling krusial, di mana integrasi dengan Dukcapil melalui KTP elektronik dilengkapi dengan biometrik atau tanda tangan digital akan memberikan jaminan bahwa setiap hak suara berasal dari pemilih yang sah. Selain itu, platform voting juga harus dibangun dengan teknologi enkripsi end-to-end dan dapat menggunakan mekanisme blockchain dan kriptografi khususnya untuk menjamin transparansi sekaligus mencegah manipulasi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Agesta. Halo, izin untuk melanjutkan. Untuk langkah selanjutnya mungkin ada sosialisasi dan edukasi publik ya. Dia bisa berupa kampanye literasi digital terkait cara memilih secara online. Kemudian bisa berupa pelatihan untuk petugas KPPS, KPU daerah, dan penyelenggara pemilu. Kemudian adanya simulasi publik melalui media interaktif agar masyarakat terbiasa dalam menggunakan iVoting gitu. Nah, poin selanjutnya itu ada pilot project ya, atau uji coba. Dan memang tahap awal diterapkan untuk pemilu organisasi atau kampus, BUMN ataupun Pilkades gitu. Kemudian untuk poin selanjutnya itu mungkin bisa dilanjutkan ke tahap pemilihan kepala daerah di wilayah perkotaan dengan apa ya infrastruktur yang lebih baik gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu mungkin bisa dilakukannya monitoring independen dari lembaga akademik, LSM, dan pengawas pemilu. Kemudian untuk poin selanjutnya itu ada implementasi bertahap gitu. Jadi bisa dilakukannya hybrid system. Jadi ada kombinasi TPS fisik dan online untuk pada masa-masa transisi gitu.
Kemudian bisa diberlakukannya evaluasi keamanan, partisipasi dan kepercayaan publik setiap tahapan gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa bertahap ke pemilu nasional yang memang berbasis online gitu. Jadi ketika seluruh syarat teknis, hukum, dan sosial itu sudah terpenuhi. Nah, untuk yang poin terakhir itu ada monitoring dan audit. Jadi mungkin bisa diperlakukan audit reguler oleh lembaga independen, bisa berupa akademisi, IT forensik, ataupun auditor publik. Kemudian adanya pengawasan secara real time oleh Bawaslu dan partisipasi masyarakat sipil. Untuk selanjutnya itu bisa diberlakukannya laporan nih secara terbuka gitu untuk menjaga transparansi dan legitimasi hasil pemilu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, dari semua paparan berarti kita bisa menyimpulkan sebenarnya pemungutan suara secara online itu bisa diterapkan di negeri kita, Indonesia, namun memang dibutuhkan waktu dan juga dibutuhkan proses secara bertahap dari segi kebijakannya maupun instansi pengampunya. Baik, sekian meeting kali ini perihal pemungutan suara secara online studi kasusnya Estonia. Mungkin baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya mau hadir dalam meeting kali ini. Sekian, terima kasih.